Assalamualaikum. Yang lalu kita udah ulas betapa bisa bahaya kalau tubuh kita itu salah sangka kita sedang fasting, disangka jiwa kita sedang terancam bahaya maut oleh kondisi kelaparan. Yuk sekarang kita bahas lagi ya. Gimana sih caranya untuk memastikan agar sel-sel di tubuh kita itu tahu kita ini sedang extended fasting demi ngegas healing dan bukannya sedang kelaparan. Caranya tentu harus diberi informasi ya. Nah, terkait ini ada beberapa berita buruk dan berita baiknya. Berita buruk pertama ya, informasi itu tidak bisa disampaikan secara verbal ya, jelas lah ya. Sel-sel tubuh kita nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dikasih tulisan di kertas atau di spanduk, nggak bisa juga dikasih kode-kode siulan atau kedipan-kedipan mata kayak gitu. Pada tahu sih ya. Tapi tetap sel-sel ini bisa diberi hints gitu. Mereka akan tanggap sasmito, kalau menurut bahasa Rusia. Mereka bukan benda mati atau makhluk-makhluk bodoh. Mereka punya kecerdasan di level selular, kecerdasan kolektif yang memungkinkannya untuk mengira-ngira apa yang sedang terjadi, yaitu melalui experience, melalui apa-apa yang mereka alami, dan melalui pola-pola yang terjadi di sekelilingnya. Isu kedua ya, sel-sel itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa untuk dibikin tidak salah sangka sama sekali, khususnya di awal-awal pertama-tamanya kita fasting. Nah, ini tak terhindarkan ya, mereka pasti salah sangka kalau di awal-awal. Umumnya tiap kita kan udah punya pola tuh ya, tiap bangun tidur, siap-siap terus sarapan. Ritual pagi rutin seperti itu. Kalau tiba-tiba di stop karena fasting, sarapannya baru nanti jam 11 siang aja, nah tubuh kita pasti kaget dan pertama-tamanya pasti kecelek, salah sangka. Kemudian dia akan mengira kita tuh terancam bahaya kelaparan. Nah, untuk menyiasati hal itu, agar dia terus nggak membabi buta, yang baru memulai fasting ya mesti diawali dulu dengan pembiasaan gradual. Itu udah terbiasa, sel-sel cerdas itu akan tahu, oh ini tuh bukan bahaya maut, tapi memang asupan nutrisi diperjarang. Lama-lama tubuh kita akan cenderung paham gitu, dalam tanda kutip, bahwa kita sedang fasting demi kesehatan dan bukannya sedang kelaparan. Saran dari beberapa pakar agak normatif ya, tapi izin nih kita menjelaskan secara ringkas saja ya. Khususnya ini untuk praktek yang extended fasting. Durasinya 19 jam atau lebih, tapi kalau baru pas-pasan 19 jam, apalagi kurang dari itu, relatif bisa lebih rileks nih. Yuk kita mulai. Pertama, penting dijaga itu awalannya sebelum fasting dimulai. Ini mesti dari kondisi yang mendekati optimal. Optimal dari asupan nutrisi, sisi hidrasi asupan cairan, optimal juga dari sisi rehat tidurnya, sisi asupan oksigen, jalan napas, jalan darah kayak gitu, dan seterusnya. Yang kedua, secara umumnya nih nasihat dari para pakar ya, jangan terlalu lama tuh extended fasting-nya. Lama enggaknya ini relatif ya, gimana pembiasaan adaptasi yang sudah kita lakukan sehari-harinya. Di antara guru-guru yang amat progresif tuh ya, 72 jam water fasting itu dianggap biasa. Tapi di antara yang moderat bilangnya, di atas 24 jam aja itu udah warning, tidak direkomendasikan. Nah, ini perdebatan yang klasik nih ya, silakan aja dipikirkan. Yang ketiga, jaga-jagain jangan sampai dehidrasi. Kalau ada unsur dry fastingnya nih ya terutama, yang nggak pakai minum sekalian itu paling panjang menurut konsensus sejumlah dietitian, dry fastingnya jangan lebih dari 20 jam. Rule of thumb-nya seperti itu. Berikutnya, extended fasting itu juga frekuensinya nggak boleh terlalu sering. 3 bulan tanpa henti, nah itu udah kira-kira maksimal ya. Kalau ngedur berbulan-bulan lama banget, sejauh yang saya tahu tuh tidak ada bukti-bukti ilmiah yang menyatakan itu tuh aman. Guru fasting yang menjamin itu aman juga saya belum nemu. Walau di jalanan tuh ada beberapa guru kesehatan awet muda ya, jalanin OMAD itu ya, 1 meal a day terus-terusan, nyaris tiada henti kecuali pas cheating day. Kayak Dr. David Sinclair atau billionaire Brian Johnson yang dulu kita ulas. Tapi, nah ini, kondisi mereka itu khusus. Starting awalnya itu super prima jauh di atas rata-rata populasi. Kalau Brian Johnson durasinya setiap hari sekitaran 18 jam saja. Begitupun setelah berbulan-bulan, saya perhatikan sih kok mukanya kayak cowok gitu ya. Silakan aja komen nih yang lebih paham tentang keadaan beliau. Yang relatif lebih lazim ya kalau mau intensif, extended fasting ini pakai pola ADF namanya, alternate day fasting. Sehari puasa, sehari enggak, model puasa Daud lah kalau menurut syariah Islam. Berikutnya ya, perlu dihindari jangan ada kondisi yang jomplang ekstrim. Ini semoga kosakatanya bisa dipahami ya. Saat sahur, porsinya jangan nggak karuan. Insulin spike akan ke langit ya. Pas puasa terus jangkanya kelewatan sekalian dan gitu
Buka puasanya makannya kalap pula. Wah, nggak ngerti kalau serba ekstrim kayak gini. Idealnya tuh ya, itu mesti senantiasa ada kondisi berganti-ganti selang-seling antara pesta dan puasa. Pas puasa jangan kelewatan, pas pesta juga jangan kelewatan. Ngisi pestanya nggak ada sama sekali. Kalau beneran pestanya hilang sama sekali, ya tubuh kita beneran bakalan salah sangka. Tapi juga kalau kelewatan pestanya, selepas extended fasting, rusak juga sistem kita. Berikutnya, jangan ada pembebanan lewat berganda-ganda. Udah extended fasting, ditambah begadang, kerja banting tulang, triathlon sekalian, muncul hipoksia sampai ngos-ngosan karena berada di ketinggian, tambah pakai terapi panas dingin lagi, dan terusnya wah chaos nih. Nah ini contohnya lewat ekstrim ya. Tapi yang namanya ekstrim itu relatif sih untuk tiap orang. Yang untuk rata-rata masih oke, untuk kita bisa aja udah masuk ranah ekstrim. Jadi kita perlu kenali diri kita sendiri, ini penting nih. Berikutnya itu perlu mengelola stres negatif, perlu mengelola hormon-hormon stres, perlu mengelola negativity yang kita ulas dulu. Ini pun sifatnya relatif ya. Jangan ikut-ikutan guru-guru fasting yang start awalnya itu udah serba prima. Nah, bisa aja kan ya. Titik berangkatnya itu udah kena asam urat, resistensi insulin, inflamasi kronis gak merata-rata, atau apa itu. Sehingga level kortisol atau hormon stres secara umum udah di atas rata-rata. Ya udah, kalau kayak gitu situasinya mending sih jangan nekat extended fasting dulu. Daripada tubuh nanti malah destruktif reaksinya. Ya mengurus otot lah, tulang lah, apalah. Praktekin intermittent fasting aja dulu dengan sabar beberapa lama. Nanti kalau marka-marka udah membaik, nah intermittent fasting udah terasa biasa, baru deh coba-coba extended fasting. Berikutnya lagi nih ya, munculin positivity. Kita bahas juga. Itulah hormon-hormon kebahagiaan. Logika gampangnya kayak gini nih. Kalau sepanjang puasa fasting itu hormon endorfin, oksitosin, serotonin alias hormon-hormon kebahagiaan kita itu sering melimpah, sering meninggi, maka akan lebih kecil peluangnya tuh. Sel-sel kita akan mengira kita dalam bahaya maut karena kelaparan atau karena apa. Logis banget kan ya. Kalau pas lagi keadaan bahaya, hormon-hormon kebahagiaan nggak akan meninggi-meninggi kayak gitu. Berikutnya lagi nih, buat yang kondisi khusus, entah ada gula darahnya gimana-gimana, ada hipertensi atau hipotensi, atau gangguan paru jantung yang serius. Nah, ini jangan coba-coba iseng jalan sendiri tanpa pendampingan profesional yang ahli. Idealnya ya, extended fasting ini bahaya mautnya itu untuk virus, bakteri, dan bekal-bekal kanker di tubuh kita. Sedangkan untuk sel-sel sehat, pastinya ini sekedar gemblengan terukur, overhaul untuk penguatan dan mempersehat. Nah, tapi ada realita yang mesti dipahami. Extended fasting itu bukan untuk dipraktekkan semua orang. Ada kelompok populasi tertentu ya, kalau dia mempraktekin extended fasting ya bahaya mautnya emang beneran tuh, bukan tubuhnya itu yang salah sangka. Nah, gitu ya kira-kiranya. Berapa yang kami kompilasi dari berbagai sumber, tidak benar-benar komprehensif, tapi 9 kelompok udah lumayan banyak lah ya. Tapi kalau direnungkan benar nih ya, cara memastikan bahwa pada ujungnya tubuh kita itu tahu kita sedang fasting dan bukannya kelaparan gila-gilaan, ya ada lain itu kita mesti mempraktekkan extended fasting aja secara semestinya, secara proper. Seperti yang sering dibahas di kanal sini dan sering di-sharing oleh guru-guru fasting. Nggak ada yang aneh banget nih ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih.